Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat, congrats buat Bapak Ibu semua, rekan-rekan yang sudah terpilih dan sudah berpartner untuk menjadi affiliate marketing team dari The Conversion. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Habibie Kuswara. Saya marketing director di The Conversion dan Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan boleh panggil saya Abi. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, poin ini saya akan menjelaskan mengenai company profile The Conversion yang tujuannya adalah mudah-mudahan dengan company profile ini sedikit banyak Bapak Ibu cukup mengerti mengenai produk ataupun jasa yang kami tawarkan untuk ke setiap klien-klien kami. Namun sebelum aku mulai untuk coba jelaskan mengenai company profile kita secara lisan dan secara mendalam, aku ingin mention beberapa poin untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi pertanyaan yang paling banyak aku dapat ataupun timku dapat adalah kita itu untuk affiliate marketing partnernya The Conversion, kita boleh kirim ke siapa aja sih? Atau kita tuh cari klien yang bagaimana sih? Seperti itu ya kurang lebih. Jadi jawabannya cukup sederhana. Pada dasarnya conversion itu kita mencari klien atau punya klien kelasnya lebih ke medium high dan kita levelnya itu B2B, Bapak Ibu, business to business. Artinya apa yang dicari sama ke The Conversion itu adalah brand-brand yang skalanya memang cukup tinggi atau cukup besar, katakan seperti BCA, seperti Marjan, Del Monte, ataupun Mitsubishi Electric, Siloam Hospital, Eko Hospital, dan sebagainya seperti itu. Tapi poinnya ada juga pertanyaan dari Bapak Ibu semua, bolehkah kita mencari brand-brand menengah ke bawah atau skala mikro ataupun UMKM? Jawabannya sederhana, boleh, sangat-sangat boleh. Namun pada dasarnya ketika kita menjalankan affiliate marketing, ini kan based on komisi ya Bapak Ibu, berdasarkan apa yang Bapak Ibu cari, lalu jumlah closingnya berapa, maka hitunglah komisi Bapak Ibu berapa. Maka dari saya secara pribadi, saya lebih menyarankan untuk Bapak Ibu semua lebih mencari brand-brand yang memang kelasnya medium high gitu, atau yang memang dirasa potensial brand, yang artinya kemungkinan besar mereka bisa closing dan nominal atau jumlahnya juga cukup besar seperti itu. Jadi kurang lebih itulah background awalnya ketika Bapak Ibu mau mencari klien-klien untuk diprospek. Aku langsung saja ke poin presentasiku ya Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau di sini saya coba slideshow dulu. Jadi di poin awal biasanya kami akan memperkenalkan di sini siapa The Conversion. Jadi The Conversion ya as you know seperti Bapak Ibu semua tahu, founder dan konsultan kami the one and only itu adalah Pak Tung Desemuaringin. Mungkin background Pak Tung Desemuaringin kalau aku biasa menjelaskan adalah guru besar marketing yang memang sudah handal dan punya best practice di bidang marketing baik itu penawaran, strategi dan lain-lain. Lalu Pak Tung Desemuaringin ini punya partner. Jadi partnernya bernama Pak Peter Kohar. Pak Peter Kohar ini adalah founder dan juga konsultan dari The Conversion yang memang ada di balik layar yang lebih mengedepankan strategi digital marketingnya seperti itu. Dan ini adalah our team kita The Conversion, dari kita yang timnya masih kecil di bawah 10, di atas 10 sampai sekarang kita udah hampir 30 something. Seperti itu. Lalu kalau lanjut di slide berikutnya, di slide ini kita membicarakan conversion journey. Jadi dari tahun 2012 kita berdiri sampai tahun 2021, inilah poin-poin pencapaian kami Bapak Ibu. Jadi kalau 2012 kita berdiri, kita dibangun bersama-sama oleh Pak Patung Desamuaringin dan juga Pak Peter Kohar. Tahun 2013 kita kurang dari 1 tahun kita sudah membantu brand-brand seperti BCA, Tiga Pilar, Quaker, dan lain-lain. Lalu tahun 2015 kita start dengan 3 orang staff sampai mencapai 15 staff dan kita juga terus masuk dan kita menjadi Google Partner gitu ya, Google Certified Partner dari Singapura. Lalu tahun 2017 kita mendaftar untuk jadi Facebook Partner. Lalu tahun 2019 kita mendapatkan Gold Winner dari Agency Leaks di tahun 2019 dan juga tahun 2020 kemarin.
Jadi artinya kami mendapatkan gold winner atau penghargaan dari Facebook secara langsung 2 tahun berturut-turut, 2019 dan juga 2020. Lalu tahun 2021 ini kita sudah lebih dari 40 orang staff kita, dan kita juga akan menjadi TikTok Indonesia Partner seperti itu. Jadi sekarang ini sedang progres dan kita akan berjalan menuju ke sana. Artinya ketika Bapak Ibu melihat peluang ada brand atau klien yang memang membutuhkan untuk TikTok, baik itu TikTok advertising, mungkin ya Bapak Ibu sedang main TikTok ada advertisingnya muncul, atau kita mau bantu untuk TikTok manajemen konten-kontennya, The Conversion bisa bantu seperti itu. Poinnya kalau boleh aku sampaikan di sini, apa sih yang dibantu sama conversion? Kita ini jasanya Bapak Ibu. Ibaratnya Bapak Ibu punya brand, Bapak Ibu punya merek, dan Bapak Ibu butuh awareness, butuh apa ya, butuh menaikkan brand ibu gitu ya, biar dikenal sama masyarakat, brand ibu makin diingat sama masyarakat dan sebagainya. Itulah tugasnya conversion. Bahkan ketika Bapak Ibu punya konten sosial media, daily kontennya yang update di Instagram, update di Facebook, update di TikTok, itu the conversion team yang akan membantu. Seperti itu. Jadi kalau ngomongin overall digital, the conversion bisa bantu di sana. Lalu di slide ini adalah bukti dari penghargaannya kami. Jadi di sini adalah penghargaan dari Facebook. Kita mendapatkan gold winner dari Facebook 2 tahun berturut-turut 2019 dan 2020, dan kita juga sudah Google Certified Partner atas nama owner kami Pak Peter Pohar. Lalu di sini adalah poin yang paling penting. Pada dasarnya ketika kita menjalankan sebuah brand, utamanya brand-brand besar ya Bapak Ibu, mereka itu cukup sekali senang yang namanya verified account atau centang biru. Artinya kenapa? Ketika kita sudah centang biru atau kita verified account, orang itu akan jauh lebih mudah mencari brand kita. Dan ketika kita sudah verified account kita ini sedikit sekali kemungkinan bisa dipalsukan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan gitu. Artinya ketika kita sudah official account, kita centang biru, Bapak Ibu nggak perlu worry nih pada saat jelasin ke klien. Ibaratnya orang mau cari brand apapun, mau cari something apapun, lihatnya sudah verified account atau centang biru. Itu adalah akun official gitu ya. Jadi tidak bisa dipalsukan, tidak bisa digandakan dan sebagainya. Nah, ini adalah akun-akun beberapa di antaranya yang sudah kita bantu untuk verified account. Ada Plaza Indonesia, ada Bank Mayapada, Optises, Cashless, dan lain-lain seperti itu. Lalu sedikit di sini tambahan lagi, persyaratan apa? Nah, di sini ada persyaratannya. Selain pastinya harus berjalan iklan dengan conversion, selain itu si brand atau si klien ini diharuskan memang sudah mempunyai atau memiliki ya Bapak Ibu ya PT atau nama PT, jadi resmi gitu ya, ada surat-suratnya, lalu juga ada IG dan Facebook linknya seperti itu ya, dan ada juga support artikel. Jadi support artikel ini 5 sampai 10 artikel minimal, tapi kalau lebih dari itu sangat-sangat diperbolehkan. Maksudnya artikelnya apa? Artikel memang yang ada artikel online yang tayang di Detik, di Kompas, dan lain-lain seperti itu. Nah, sedikit gambaran, jadi sampai Januari 2021 ini, kita sudah menghandle lebih dari 200 klien dan 90% diantaranya itu melakukan repeat order. Yang artinya kita sukses dan berhasil menangani setiap klien kami dan mencapai apa yang mereka butuhkan. Di sini kami bagi nih Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat dari slide ini dan slide-slide berikutnya, kita bagi beberapa kategori klien-klien kami. Jadi ada elektronik otomotif, ada siapa? Ada BMW, ada Trek, ada Suzuki, dan lain-lain. Ada properti, itu ada Lavon, ada Plaza Indonesia, ada Honda, Dexon, dan lain-lain. Education, ini juga Bapak Ibu bisa lihat ya, ada Binus, ada Primagama, ada Bank Finansial, ada Bank Sampurna, BCA, QNB, dan sebagainya. Nah, poinnya yang di bagian-bagian ini biasanya kami tim conversion kita menyebutkan kategorinya, kategori apa dan brandnya apa-apa saja yang sudah kita bantu. Artinya di sini kami bisa meyakinkan ke setiap klien kami hampir sudah menyeluruh membantu berbagai kategori bisnis. Maka dari itu Bapak Ibu tidak perlu worry ketika menjelaskan ke calon prospek Bapak Ibu atau calon klien Bapak Ibu untuk menghandle brand mereka seperti itu.
Karena pada dasarnya kami sudah punya gambaran, kami sudah punya patokan, kita sudah punya experience yang cukup lama, cukup luas juga, dan kita punya experience yang kita combine dengan yang namanya A/B testing, tes dan ukur. Tapi poinnya nanti mungkin akan aku jelaskan di slide-slide selanjutnya. Nah, di sini juga ada FMCG, ada lifestyle dan lain-lain. Bahkan kalau sedikit bocoran, ketika nanti video ini sudah bisa diterima Bapak Ibu dan ini belum di Lebaran, FMCG ini sangat-sangat dibutuhkan. Maka dari itu besar harapan kami dari Bapak Ibu sebagai affiliate marketing team dari The Conversion bisa membantu kami untuk mencari beberapa brand yang memang mereka bergerak di bidang FMCG gitu ya. Karena menjelang Ramadan cukup punya peluang yang sangat besar untuk menjalankan brand-brand tersebut gitu yang ada di kategori FMCG ini. Ada lifestyle, lalu di sini yang selanjutnya biasanya kami coba jelaskan 3 poin utama kenapa sih The Conversion atau alasannya kenapa harus The Conversion. Pada dasarnya kami adalah satu-satunya digital marketing agency yang menerapkan sistem pay by result atau bayar berdasarkan hasil. Lalu kita juga menerapkan ilmu jalanan ala Pak Tung Desa Muaringin ya. Kalau Bapak Ibu semua sudah sering ikut sekali seminarnya Pak Tung Desa Muaringin, pasti Pak Tung itu selalu menjelaskan gimana caranya membuat penawaran yang menarik, membuat storytelling yang bagus, memberikan bonus, perbandingan, tes, dan ukur yang paling penting. Nah, poin-poin inilah yang kami terapkan untuk menjalankan setiap strategi dan digital marketing our client kami. Lalu kita juga media buying spesialis yang artinya kita selalu memberikan lebih bukan hanya mencapai KPI tapi kita memberikan bonus dari KPI tersebut. Apa yang kita berikan banyak. Jadi bisa bonus KPI-nya, kita bisa memberikan feedback A/B testing-nya, desain A/B testing-nya, tes dan ukur semuanya, KPI dan sebagainya seperti itu. Lalu juga kita sudah handal dan kita dipercaya oleh Facebook Indonesia sebagai partnernya mereka, Google dipercaya juga sebagai partnernya mereka, yang artinya kami cukup dipertimbangkan dan diperhitungkan ketika kita menjalankan setiap campaign yang kami handle, seperti itu. Di sini sedikit perbandingan, pada dasarnya kalau di slide ini kami memberikan perbandingan ya Bapak Ibu ya ketika menjalankan sendiri ataupun dengan other agency dan The Conversion. Biasanya kalau dengan other agency atau jalan sendiri kita diharuskan bayar dulu di depan charge kartu kreditnya, lalu hasilnya kita tidak tahu seperti apa. Tapi kalau The Conversion kita sudah garansikan KPI dulu Bapak Ibu di depan. Artinya Bapak Ibu butuhnya apa nih? Bapak Ibu butuhnya klik, Bapak Ibu butuhnya reach, Bapak Ibu butuhnya sales. Kita sudah kasih angka dulu di depan. Sekian yang mau kita capai di bulan ini atau di 6 bulan ke depan. Lalu Bapak Ibu baru bayar di belakang, seperti itu. Ini adalah poinnya perbandingan antara kata The Conversion dengan other agency ataupun berjalan sendiri, seperti itu. Lalu kalau di sini selanjutnya adalah digital marketing service. Nah, digital marketing service kita bagi atas 3 kategori. Yang pertama aset, awareness, dan juga acquisition. Di sini poinnya Bapak Ibu, yang paling penting aku mau mencoba memberikan penjelasan sedikit. Pada dasarnya ketika Bapak Ibu mempunyai sebuah brand, apa sih yang paling penting, yang paling pertama harus dibutuhkan yaitu aset. Kenapa? Karena aset itu ibaratnya rumah. Nah, ketika sudah punya aset atau punya rumahnya, kita harus ngapain? Kita harus branding, kita harus nge-build awareness. Kenapa? Karena biar orang lebih banyak tahu produk Ibu, biar lebih orang tuh lebih mengenal produk Ibu. Terus di mindsetnya mereka tuh kayak aku contoh ya, kalau aku selalu bilang setiap klienku, apapun makanannya, minumnya apa Bapak Ibu? Yes, minumnya adalah teh botol sosro. Atau Bapak Ibu cari something mineral apapun, selalu ingatnya aqua. Gitu ya. Tapi salahnya kita sebagai orang Indonesia dikasihnya fit, dikasihnya aquafit dan lain-lain ya kita terima aja. Padahal kita boleh banget komplain. Karena yang kita butuhkan adalah aqua. Nah, di sini poinnya adalah ketika sudah ada asetnya, kita bangun awareness-nya, baru kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini adalah acquisition atau sales. Nah, poinnya di sini aku coba jelaskan satu-satu, Bapak Ibu. Di sini ketika Bapak Ibu menjelaskan nantinya ke setiap klien, poin ini sebenarnya tidak usah dijelaskan satu-satu. Cuma karena memang aku ingin Bapak Ibu lebih mengenal produk dan jasa kami, aku coba jelaskan di sini satu-satu secara mendetail.
Pertama, kita ngomongin dari segi aset. Aset ini ada app install, maksudnya apa? Kita bisa membantu brand apapun yang mempunyai aplikasi, kita bisa bantu untuk mendapatkan installnya. Artinya nanti KPI-nya gimana nih? Targetnya gimana Pak Abi? Targetnya adalah Bapak Ibu punya aplikasi A, downloadnya 0, lalu kita tingkatkan jadi 10.000 download dalam waktu 1 bulan. Nah, itu yang kita bantu tingkatkan adalah download aplikasinya. Lalu yang kedua verified account. Nah, verified account ini kita sifatnya pengajuan ya Bapak Ibu ya, jangan salah. Jadi verified account tadi yang sudah aku jelaskan di slide di depan, kita ini sifatnya pengajuan. Tapi 98% kami bisa bilang setiap klien yang kami ajukan rata-rata keterima gitu, atau rata-rata di approve untuk verified account-nya. Karena apa? Karena tadi kita sudah verified partner seperti itu. Jadi kalau kita mengajukan sama klien mengajukan sendiri, itu perbandingan waktunya pun sangat beda seperti itu. Lalu Instagram follower, yes, jadi ketika Bapak Ibu sudah punya aset sosial medianya nih, terus followersnya 0, lah siapa yang mau lihat gitu kan ya. Jadi kita harus meningkatkan followersnya, kita bisa bantu juga di sana. Nah, followers ini yang harus ditekankan Bapak Ibu, kita menggaransikan followersnya orang Indonesia dan followers aktif gitu ya. Jadi kita bukan followers bot atau robot, tapi kita aktif followers dan juga orang Indonesia. Lalu yang selanjutnya ini ada konten marketing. Konten marketing ini SEO, jadi kita membuat artikel, kita development artikel seperti itu ya, di dalam websitenya atau di dalam blog site dan lain-lain, yang artinya untuk apa? Untuk meningkatkan peringkat website Bapak Ibu gitu ya, peringkat website klien-klien atau calon prospek Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah website creation. Website creation ini banyak kok Bapak Ibu, terutama kalau Bapak Ibu lagi cari mengenai UMKM gitu ya, brand-brand UMKM atau skala mikro, pasti mereka belum punya website. Nah, biasanya kami tawarkan untuk development website. Kenapa? Yang tadi aku bilang, ibaratnya kita harus punya rumah gitu, ada asetnya. Asetnya itu apa? Pertama website sudah pasti, yang kedua sosial medianya. Sosial media itu ya pasti ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube dan lain-lain. Lalu ada video production. Jadi jangan khawatir ketika Bapak Ibu ketemu klien yang memang mereka membutuhkan video production ya, membutuhkan syuting dan lain-lain, butuhnya video, itu kita bisa bantu juga. Lalu the awareness. Awareness ini lebih ke arah sebenarnya semuanya hampir sebagian besar itu adalah advertising. Di antaranya itu ada YouTube Ads. Kalau YouTube Ads ini Bapak Ibu sedikit gambaran ketika Bapak Ibu cari sesuatu, misalkan video musik apa, video vlog apa, video resep apa, biasanya kan suka ada iklan tuh yang bisa di skip ataupun yang tidak bisa di skip. Nah, itu adalah YouTube advertising. Kita menjalankan iklan itu Bapak Ibu yang mengganggu Bapak Ibu hari-harinya seperti itu. Itu tugasnya di conversion. Kenapa sih? Mungkin bagi sebagian besar bertanya, aduh gue ganggu banget liatin kayak gini. Tapi bagi brand itu adalah hal yang menguntungkan. Semakin sering kita muncul, maka dengan sendirinya mindset Bapak Ibu akan terbentuk brand tersebut. Gitu. Dan ketika Bapak Ibu sudah terbentuk, Bapak Ibu akan penasaran. Nah, ketika penasaran, Bapak Ibu tidak sadar pun, ataupun secara sadar, Bapak Ibu akan melakukan action. Bisa dengan klik, bisa dengan isi data, bisa dengan views, dan lain-lain. Seperti itu. Tapi kalau di YouTube ini, iklannya lebih menekankan untuk views. Jadi ketika orang melihat iklan, iklannya dilihat, setelah berapa second itu baru terhitung views. Seperti itu. Lalu di sini ada SEM. SEM ini search engine marketing, iklan menggunakan keyword ini biasanya yang ada di Google. Lalu ada GDN. Di GDN ini adalah Google Display Network, iklan berupa banner. Biasanya tayangnya itu di Kompas, di Detik, di Tribun dan lain-lain. Jadi kalau Bapak Ibu lihat lagi buka kompas.com gitu ya, ada banner-banner, nah itu iklannya. Lalu ada Facebook, ya ini iklan di Facebook, ada di feed. Ketika Bapak Ibu lagi scroll terus muncul iklannya. Lalu juga ada di story, ada IG ini ada story, ada feed, bisa views juga di dalam sana, ada TikTok advertising. Ini juga sama. Ini macam-macam Bapak Ibu. Ada yang memang dibayar berdasarkan ketika orang hanya melihat saja. Ada yang dibayar sampai orang melakukan action. Artinya ketika iklannya dilihat, orang ini melakukan actionnya apa? Mengklik, mengisi data, dan sebagainya. Lalu ada social media management. Social media management ini artinya kita mendevelop konten sosial medianya. Jadi kita membuat konten sosial medianya. Lalu ada ORM atau Online Reputation Management. Banyak sekali Bapak Ibu brand-brand besar, ketika Bapak Ibu cari,
atau Bapak Ibu nih termasuk salah satu orang yang komplain ke brand tersebut. Akhirnya ketika Bapak Ibu komplain itu di blow up oleh media atau Bapak Ibu sendiri, muncul di Google artikel-artikel buruk, di sosmed artikel buruk. Nah, biasanya kita bisa bantu untuk menurunkan artikel-artikel buruk tersebut. Dan rata-rata ini di Google ya. Jadi kalau Bapak Ibu lagi cari brand A, terus Bapak Ibu ketik di Google, munculnya artikel buruk semua gitu ya, dari ranking 1 sampai ranking 10 di halaman pertama. Artikel buruk semua. Nah, kita bisa tawarkan ini Bapak Ibu, online reputation management. Fungsinya kita menurunkan artikel buruk diganti dengan artikel baik. Dan ini waktunya cukup long term, 6 bulan sampai 1 tahun. Seperti itu. Karena memang prosesnya secara organik. Kita menggantikan, bukan menghilangkan. Seperti itu ya. Karena tidak bisa dihilangkan, hanya bisa diturunkan. Jadi nanti yang artikel buruknya akan ada di page ketiga, keempat, kelima. Sisanya yang paling-paling pertama itu adalah artikel-artikel baik. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah influencer management. Jadi kalau influencer management ini kita bisa direct atau kita bisa bantu setiap klien untuk mendapatkan influencer gitu ya. Dan ini bisa disesuaikan dengan kategori kebutuhan klien. Saya pengen influencer yang lebih sport, yang memang senang olahraga. Saya mau influencer yang suka masak, suka makanan, suka vlogging, food blogger gitu ya. Semuanya bisa disesuaikan. Lalu ada WhatsApp Blast. WhatsApp Blast ya ini seperti Bapak Ibu mungkin pernah kena juga atau pernah merasakan ketika lagi WhatsApp tiba-tiba muncul ada nomor tidak dikenal, ada bunyinya, ada broadcast, ada WhatsApp di sana. Tapi WhatsApp Blast ini bedanya bukan kayak broadcast biasa. Kalau buat broadcast biasa kan Bapak Ibu tidak bisa mention namanya. Halo Bapak Budi, halo Bapak Darsono, halo Bapak siapa, seperti itu ya. Tapi kalau WhatsApp Blast kita bisa mention namanya, seperti itu. Jadi dirasanya personal gitu. Lalu yang selanjutnya adalah TikTok Content Management. Artinya dari tadi kita menjalankan iklannya, lalu kita mendevelop kontennya juga gitu. Ini adalah TikTok Content Management. Yang terakhir acquisition, conversion atau sales sudah pasti, karena siapa sih brand manapun Bapak Ibu nggak mau yang cuma namanya awareness, pasti butuh juga yang namanya sales seperti itu ya. Jadi di sini kita bisa menjalankan salesnya juga. Poin ya bukan menggaransikan salesnya, tapi kita bisa bantu dan menggaransikan pengukurannya. Seperti itu. Pengukurannya bisa di mana? Bisa langsung di websitenya. Ada kan Bapak Ibu ketika lagi melihat brand apa, lalu buka websitenya bisa langsung add to cart, bisa langsung check out beli di website tersebut. Itu kita bisa bantu, diukur. Jadi dari iklan kita, seberapa banyak nih orang sampai melakukan transaksi, itu satu. Lalu bisa juga kita melakukan conversion atau sales diukur melalui marketplace, Shopee, Tokopedia, Blibli, dan lain-lain. Seperti itu. Lalu ada lead generation. Lead generation biasanya ini dipakainya oleh bank, lalu ada rumah sakit juga ya untuk appointment, lalu juga ada properti, ini biasanya lead generation. Mereka membutuhkan database. Poinnya kita akan menjalankan iklan, tapi yang dibayarkan sama klien bukan iklannya Bapak Ibu. Yang dijalankan atau yang dibayarkan klien adalah leads-nya. Leads-nya itu berupa apa? Nanti akan kita support nih ketika misalkan ada properti A, membutuhkan list database yang mau atau yang menginginkan produk perumahan B misalnya. Nanti kita iklankan, lalu ada orang-orang yang tertarik, mereka akan isi data. Nah, ketika mereka isi data, ada nama, alamat email, nomor telepon misalkan, sama location katakan. Nah, nanti setelah sudah kita terima datanya, kita saring, kita pisahkan dari human error ya, ada data-data masuk yang error dan lain-lain, sudah kita filter, baru kita kirimin ke klien. Seperti itu. Itu adalah lead generation atau database. Lalu yang selanjutnya ini adalah performance campaign ads. Jadi kalau performance campaign ads ini kita berjalan atau menjalankan berdasarkan performance yang kita jalankan. Ini sistemnya open dashboard. Jadi kalau open dashboard ini kita menjalankan campaign, kita hanya dibayar agency fee-nya aja. Tapi kalau saranku Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu semua sebagai affiliate marketing team dari The Conversion, untuk performance campaign ads ini nggak perlu dimention pun nggak apa-apa. Karena ini lebih sifatnya secara internal tim The Conversion. Nah, kalau Bapak Ibu bisa mention yang lain. Yang lainnya itu boleh sangat dimention seperti itu. Jadi aku tidak jelaskan terlalu detail di bagian ini ya. Lalu yang selanjutnya adalah activation partisipan. Banyak Bapak Ibu kalau lagi ngelihat online gitu ya, terus ada kuis, ada foto, ada video competition dan sebagainya. Kita bisa bantu untuk menggaransikan atau mendapatkan orang-orang yang akan join dari activity tersebut. Reseller agent ya ini seperti biasa,
kita akan mendapatkan database orang-orang yang mau jadi reseller, orang yang mau jadi agent, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya ini adalah collaborative ads atau dihitung cepas. Ini yang tadi sempat aku mention. Jadi kalau collaborative ads ini adalah pengukuran melalui marketplace. Bisa itu dari Shopee, dari Tokped, dan lain-lain. Di sini cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Saya harap Bapak Ibu cukup jelas di bagian aset dan awareness dan acquisition ini. Nantinya kalau dari 3 kategori produk yang sudah saya jelaskan ini masih kurang cukup jelas, Bapak Ibu bisa langsung bertanya ke PIC masing-masing yang sudah kontak Bapak Ibu gitu ya. Jadi oleh tim kita itu ada Marta, ada Cindy, ada Poppy, ada Novi, ada saya Abi, dan juga ada Julio dan sebagainya. Seperti itu. Lalu di bagian ini adalah proses. Di sini hanya sebagai gambaran ya Bapak Ibu ya. Jadi dari advertising menuju lender lalu menuju hasil. Tapi pertanyaannya biasanya dari klien, kenapa kok ada 2 garis panah dan lain-lain? Di sini cukup singkat saja kita jelaskan karena poinnya di conversion itu selalu melakukan yang namanya tes dan ukur atau A/B testing. Pak Tung selalu bilang, ketika kita menjalankan satu iklan atau satu materi, kita tidak bisa punya pembanding. Nah, artinya kita tidak bisa mengukur iklan kita itu bagus atau tidak. Beda ketika kita menjalankan iklan 2 iklan, 3 materi iklan, 5 materi iklan, 10 materi iklan, kita bisa ada pembanding. Artinya tes dan ukur bisa kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Seperti itu. Di sini selanjutnya adalah case study. Mungkin ini Bapak Ibu nggak perlu mention terlalu detail, cuma di sini poinnya aku hanya kasih gambaran-gambaran aja ya Bapak Ibu ya. Di sini case study klien yang sudah kita bantu ada BMW 7 Series. Kita dalam waktu 2 minggu mendapatkan 106 prospek yang mau test drive untuk waktu itu BMW 7 Series ini gitu ya. Lalu di sini ada TDW seminar program nih Pak Tung Desa Muaringin, kita dalam waktu 15 hari dapat 5.967 leads dalam waktu 15 hari. Lalu di sini kita ada Sampurna sahabat UKM, kita dapat 391 leads dalam waktu 2 bulan dan satu diantaranya kita closing sampai 2M. Lalu ini ada Wiraland Property, kita dapat database 2000 something dalam waktu 3 bulan. Ada Hotel Arya Duta, kita bantu penjualannya mereka dari iklan online ya. Kita dapat 193 room booking yang artinya terjadi penjualan sampai 366 juta something. Lalu ada Bank Ganesha kita dapat 3.200 leads dalam waktu 1 bulan dan convert 384 jadi new bank customer yang mereka. Cukup waktu itu buka tabungan, tapi si Bank Ganesha memberikan reward. Ketika kamu buka tabungan 1 juta, kamu akan dapat poin MMP Club senilai 100.000 atau 200.000 seperti itu. Akhirnya orang tertarik. Nah, pada dasarnya ketika kita menjalankan campaign apapun, Bapak Ibu, atau digital marketing strategi apapun, tolong di make sure atau tolong dipastikan ke setiap prospek Bapak Ibu, mereka punya penawaran apa, mereka punya promo apa, khususnya ketika menjalankan leads database ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita menjalankan leads database, biasanya orang tuh cukup gampang. Aku dapat apa sih ketika aku ikut ini? Aku dapat lebih apa sih ketika aku mengisi data ini? Seperti itu. Jadi tolong hal ini bisa di-mention dari awal. Selanjutnya ini adalah case study Pegadaian, kita dapat 15.500 install dan itu total transaksinya terjadi 1 bulan naik 2 kali lipat dari biasanya kita achieve 8.000 transaksi yang perharinya kita sampai dapat 800 juta untuk Pegadaian. Ada Optixes, kita juga bantu transaksinya mereka sampai dapat transaksi 269 juta, 260 dari 269 transaksi ini. Jadi kalau Optixes ya itu sudah bisa langsung add to cart, Bapak Ibu bisa langsung check out belanja kacamatanya lewat websitenya sendiri seperti itu. Ini yang tadi aku bilang kita bisa bantu mengukur penjualannya seperti itu. Oke, jadi kalau di bagian ini kita bicara mengenai case study collaborative ads. Nah, collaborative ads ini adalah kita bisa membantu pengukuran penjualan di marketplace. Contoh dari Ortus Aid ini kita dapat 30 kali lipat ROAS dalam waktu 1 bulan kita berjalan. Itu melalui Shopee. Lalu kalau Mitra 10 kita sampai 2 kali lipat. Kita jalan collaborative ads, kita close sales-nya di marketplace ini dan kita bantu juga Mitra 10 bukan cuma jalanin pengukuran penjualan di Shopee tapi kita bantu juga untuk IG shopping-nya.
dan juga centang biru di akun Instagramnya. Kurang lebih itu untuk case study collaborative ads. Lalu ada TikTok. TikTok ini kita dapat 1 juta views dalam waktu 15 hari. Ini kita mainnya YouTube Bapak Ibu yang tadi sempat aku mention. Jadi kalau YouTube itu kita menjalankan untuk mendapatkan views-nya. Ini kita dalam 15 hari dapat 1 juta views. Jadi bentuknya iklan seperti di gambar sebelah kiri. Lalu si2feed ini kita dapat 322 partisipan dalam waktu 1 bulan. Artinya 322 orang melakukan pembelian dan ikut aktivitinya tersebut. Ini adalah case study untuk online reputation management yang tadi sempat aku mention juga. Kita membantu menurunkan artikel buruk gitu ya dari brand-brand yang punya artikel-artikel buruk atau banyak orang yang membicarakan buruk mengenai brand tersebut. Nah, kita bantu turunkan, kita ganti dengan artikel-artikel yang bagus dan baik seperti itu. Lalu ini adalah case study website kita, ada Homeco, ada Microlab. Ini adalah case study web series portfolio kita yang kita bantu. Itu ada Adira Finance, Daihatsu, Genius Stationery, dan lain-lain. Ada thematic video creation, itu ada Siloam Hospital, Aqua Japan, Alga Springbed, dan lain-lain. Nah, ini adalah beberapa testimonial dari beberapa klien kami. Ada Pak Iwan, ada Pak Mariko, ada Bu Merlin, ada Pak Glenn, dan sebagainya. Ini adalah tes dan ukur. Biasanya kalau di bagian ini Bapak Ibu, kita menjalankan tes dan ukur atau A/B testing. Jadi kita bilang dan kita kasih tahu nih contohnya, gambar sebelah kiri dan sebelah kanan bedanya apa. Ternyata setelah kita melakukan tes dan ukur A/B testing, jadi setiap brand ini kita biasanya lakukan tes dan ukur pasti lebih dari 5 kali, 10 kali, dan lain-lain selama kita berjalan campaign 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan sebagainya. Tapi yang kita ada contoh di sini adalah dua yang terbaik pada saat kita menjalankan campaign. Contoh kayak ABC Dapur Ibu, kita bandingkan gambar kiri dan gambar kanan, captionnya juga berbeda, ternyata hasilnya berbeda. 52 kali lipat lebih bagus gambar ayam kecap dibandingkan ketika kita posting gambar kecap sausnya dan ada vouchernya seperti itu. Lalu juga ini BMW 7 Series tadi, BMW 7 Series juga ternyata gambar sebelah kanan lebih better dibandingkan gambar sebelah kiri. Karena apa? Teksnya bahasa Indonesia, backgroundnya lebih ke belakang, dan sebagainya. Inilah yang pada dasarnya kita selalu ungkapkan, ini loh sudut pandang yang berbeda ketika kita menjalankan strategi digital marketing. Jadi hal-hal yang seperti ini yang tidak pernah terpikirkan atau belum dilakukan oleh brand atau beberapa klien, kita akan lakukan ini untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Lalu ada tes dan ukur Obajatur. Kalau Bapak Ibu lihat nih ya, kalau sebelum aku slide tadi nih angka-angka ini tidak terlihat beda. Tapi kalau Bapak Ibu lihat dan perhatikan dikit, di gambar sebelah kiri itu ada titik-titik 3, itu adalah gambar yang bisa di slide. Atau bahasanya kita itu bahasa namanya carousel ads gitu ya. Tapi kalau yang di sebelah kanan ini adalah single image, cuma satu gambar. Ternyata pada saat kita tes dan ukur 17 kali lipat lebih bagus yang gambar single image seperti itu. Kenapa lebih bagus single image? Karena ketika single image orang lebih tertuju pada satu gambar tersebut. Ketika mereka mau atau mereka oke, mereka langsung melakukan action. Beda dengan yang di slide Bapak Ibu. Mungkin aku dan Bapak Ibu sama nih, ketika kita slide ya udah kita asik aja nge-slide-nya. Oh ada baju, ada sepatu, ada tas dan lain-lain. Tapi action nggak? Enggak. Seperti itu. Ini wak kuliner, kita dapat 24 kali lipat, kita posting gambar lontong dan sate sampai dapat 483 install, sedangkan kita cuma gambar aplikasinya, kita cuma dapat 2 install. Seperti itu Bapak Ibu kurang lebih mengenai company profile the conversion. Untuk poin detail ini saya cukup singkat jelaskan mengenai strategi company profile the conversion. Nanti pada dasarnya ketika ada masih beberapa hal yang kurang jelas dan kurang dipahami, jangan sungkan, boleh langsung bertanya ke tim PIC masing-masing yang sudah menghubungi Bapak Ibu. Seperti itu. Demikian dari saya. Salam Habibi Kuswara dari The Conversion. Thank you.